Nama anggota kelompok: Ayu, Ariel, Rido, Dea, Diana, Sukma, Faris. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah salah satu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Menurut Henry Shimamura, MSDM adalah sebagai pendaya gunaan, pengembangan, penelitian, pemberian balasan jasa, dan pengolahan terhadap individu anggota organisasi atau kelompok bekerja. Menurut Gary Dessler, MSDM adalah kebijakan dari praktik yang digunakan seorang untuk menjalankan aspek orang atau SDM dari posisi seorang manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan penilaian. Menurut Sasraha Diwiryo, manajemen tenaga kerja merupakan pendaya gunaan, pembinaan, pengaturan, pengurusan, pengembangan unsur tenaga kerja baik yang bersatu sebagai buruh, karyawan, maupun pegawai dengan segala kegiatannya dalam usaha mencapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya sesuai dengan harapan usaha perorangan, badan usaha, perusahaan, lembaga, maupun instansi. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, untuk mengembangkan efektivitas kerja sumber daya manusia di dalam organisasi. Kedua, memperbaiki kualitas tenaga kerja dalam suatu organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi lebih kepada organisasi. Ketiga, memberikan aturan kerja yang efektif dengan produktivitas tinggi kepada organisasi. Keempat, untuk menyeimbangkan antara tujuan masing-masing individu dan menyelaraskannya hingga mampu bergerak dalam irama yang sama demi mencapai tujuan yang sama, yaitu tujuan perusahaan. Kelima, untuk membantu manajer fungsional dan manajer ini dalam mengelola seluruh tenaga kerja atau karyawan selaku sumber daya manusia dengan cara yang lebih efektif. Proses tahapan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, rekrutmen atau pengadaan, yaitu suatu proses kegiatan mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan dan penempatan. Poin nomor 2, maintenance atau pemeliharaan, merupakan tanggung jawab setiap pimpinan. Pemeliharaan SDM yang disertai dengan ganjaran akan berpengaruh terhadap jalannya organisasi. Tujuan utama dari pemeliharaan adalah untuk membuat orang yang ada dalam organisasi betah dan bertahan, serta dapat berperan secara optimal. Lalu pada poin ketiga ada development atau pengembangan. Pengembangan sumber daya manusia yang ada dalam suatu organisasi perlu pengembangan sampai pada taraf tertentu sesuai dengan perkembangan organisasi. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk pengembangan sumber daya manusia atau SDM, terutama untuk pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian. Fungsi manajerial dan organisasi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yang merupakan kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, yaitu kegiatan untuk mengatur pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bentuk bagian organisasi. Selanjutnya, pengarahan atau directing, yang merupakan kegiatan memberi petunjuk kepada pegawai agar mau kerjasama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan organisasi. Selanjutnya, pengendalian atau controlling, merupakan kegiatan mengendalikan pegawai menaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. Tantangan MSDM. Ada dua jenis tantangan yang ada dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu 1. Tantangan eksternal, sektor ekonomi, sektor sosio-kultural,
sektor internasional, sektor teknologi, sektor publik. 2. Tantangan internal, pemilik, pemerintah, manajemen, karyawan, dan customer. Ciri-ciri penting manajer sumber daya manusia. Sistem nilai dan sikap seorang manajer sumber daya manusia profesional adalah sebagai berikut. Kebutuhan aktualisasi diri yang kuat serta menghargai prestasi tinggi dan keunggulan, integritas moral yang tinggi, senang belajar dan mencoba konsep baru, bersedia menerima dan menjadi agen perubahan, senang bekerja dalam tim, bersikap merakyat, fleksibel dalam pergaulan sebudaya. Kompetensi manajemen sumber daya manusia. Untuk menjalankan peran ini, para manajer sumber daya manusia harus memiliki 4 kompetensi utama, yaitu 1. Komunikasi. Seorang manajer sumber daya manusia harus dapat menjalin komunikasi dengan setiap orang di dalam organisasi, dari karyawan staf hingga pimpinan puncak. Diperlukan kepiawaian komunikasi untuk dapat berhubungan dengan berbagai lapisan masyarakat, baik di dalam perusahaan maupun di luar. 2. Analisis dan berpikir kritik. Keterampilan analisis dan berpikir kritis merupakan keharusan bagi seorang manajer sumber daya manusia. Ia harus mampu memberikan keputusan yang tepat dan terlibat dalam keputusan-keputusan penting di sejumlah bagian dalam usaha. Kemampuan menganalisis situasi dan melihat implikasi dari suatu keputusan tertentu dari sudut pandang kritis adalah sangat bermanfaat bagi seorang pemimpin sumber daya manusia. 3. Pencipta hubungan. Untuk itu, manajer sumber daya manusia harus mampu menciptakan kondisi bagi terjalinnya hubungan berbagai pihak dalam perusahaan dalam mencapai tujuan bersama. Salah satu tantangan yang dihadapi Departemen Sumber Daya Manusia membangun kepercayaan dengan karyawan. 4. Kepemimpinan. Keterampilan memimpin merupakan kompetensi lain yang juga wajib dimiliki manajer sumber daya manusia. Orang sumber daya manusia umumnya ikut saja apa yang dimau orang berbisnis. Berbeda dengan kondisi sekarang, di mana manajer sumber daya manusia bertanggung jawab membuat rencana strategi bagi Departemen Sumber Daya Manusia dan seluruh tenaga kerja. Karena itu, keterampilan kepemimpinan adalah penting khususnya dalam proses pembuatan sebuah rencana strategi bagi tim manajemen perusahaan. Welcome to Sahara, bitch.